Baik, terkait kasus Lesti Kejora yang dilaporkan oleh Yoni Dores di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pasal 113, contoh pasal 9 Kitab Undang-Undang Hak Cipta. Nah, bicara soal Undang-Undang Hak Cipta itu menyangkut hak ekonomi daripada sang pencipta lagu. Nah, jika terbukti bahwa Lesti menggunakan lagu ciptaan daripada Yoni, kemudian dia tidak meminta izin, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Apalagi Lesti dalam hal membawakan lagu ciptaan Yoni ini mendapatkan pembayaran atau income. Harusnya pihak Lesti itu harus memberikan royalti kepada saudara Yoni Dores. Nah, coba timbul pertanyaan, apakah pasal yang diterapkan ini sudah sesuai dengan unsur pidananya atau alat bukti yang ada? Nah, memang ini tergantung putusan atau penilaian daripada penyidik Polda Metro Jaya. Kita tunggu nanti apakah unsur pidananya terpenuhi, kemudian pasal yang diterapkan sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Demikian, Bos. Bang, ada yang bilang kan mengatakan seharusnya tidak tertuju kepada Lesti, tapi tertuju yang mengadakan sebuah event itu atau produsernya lah yang atau juga menguploadnya. Karena kan Lesti katanya hanya mengcover. Menurut Abang melihat statement beberapa praktisi hukum itu gimana sih, Bang? Kalau kita melihat di pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, di situ menyatakan dengan tegas bahwa barang siapa yang melakukan hak ekonomi, artinya melakukan atau menyanyikan lagu si pencipta atau hak pemegang cipta, kemudian tidak meminta izin, jelas di sana, maka dia harus memberikan atau meminta izin, kemudian dia memberikan royalti. Kalau kita lihat di pasal 9 ini, itu jelas tegas diatur di sana bahwa harus ada izin dari pencipta lagu tersebut. Menurut saya laporan mereka sudah tepat, cuman memang kita kembali kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kita boleh berpendapat, tapi kalau prinsip saya adalah kembali tadi pasal yang dilaporkan oleh pihak Yoni jelas di situ. Jadi ada menyalahgunakan milik orang lain hak cipta gitu, tanpa izin. Nah, ini memang jika terbukti ya, tentunya dari pihak Yoni harus membuktikan, karena di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Kemudian juga ada namanya asas presumption of innocence, adalah asas praduga tak bersalah. Nah, kita kembali ke penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya akan menilai dan memutuskan apakah unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Kira-kira begitu. Nah, ini kan salah satu pengakuan Yoni Dores itu, dia sudah mensomasi, Bang, Lesti Kejora, tapi tidak dijawab sampai akhirnya dia alasan dia tuh melaporkan Lesti ke Polda Metro. Menurut Abang melihatnya seperti apa? Baik, ya berarti kan di awal memang sudah ada niat etikat baik dari pihak Yoni, artinya mereka melayangkan somasi dulu, kemudian mungkin mereka berharap ada tanggapan secara positif, kemudian mungkin mereka akan, kalau ditanggapi pasti ada namanya mediasi, mungkin mereka akan menempuh penyelesaian secara kewargaan atau dengan jalan damai. Tapi karena tidak direspon, makanya mereka naik banding, artinya mereka membuat laporan di Polda Metro Jaya. Kira-kira begitu. Nah, ini kan dari Lesti sendiri merespon ya, Bang. Kalau mereka sih masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan dan juga masih mempelajari apa yang dasar pelaporan oleh saudara Yoni Dores. Respon tersebut dari pihak Lesti melalui kuasa hukumnya melihatnya seperti apa sih, Bang? Kalau saya melihat respon dari pihak Lesti sangat positif, karena mereka menyatakan itu mereka sangat menghormati dan menghargai laporan yang dilakukan oleh pihak Yoni Dores. Dan kemudian ada statement mereka menyatakan bahwa dalam hukum pidana ada namanya asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Nah, memang ini semua kita kembali kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tentunya penyidik juga nggak sembarang, dia harus menilai dengan teliti alat-alat bukti dan kemudian saksi-saksi, apakah unsur pidananya ada atau tidak untuk delik. Kalau memang sudah terpenuhi, tentunya
bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kali ini kan masih dalam penyelidikan, jadi masih mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Nah, semoga kita berharap hal ini bisa terlaksana dengan baik, terutama kalaulah memang ini bisa di mediasi atau restoratif justice, maka masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jika memang dua belah pihak ini mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Bang, dari lembaga LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kan mereka melalui ketuanya sudah bersuara kalau mau memediasi antara Lesti Kejora dan Yoni Dores. Apakah langkah mediasi yang dibilang ketua ini sudah tepatkah, Bang? Ya, saya pikir sangat tepat kalau memang mereka punya niat seperti itu. Apalagi dari pihak LKM kan ketuanya sudah menyampaikan itu. Tentunya memang nanti menurut saya pihak Polda Metro Jaya ketika mereka akan memanggil Lesti dan kemudian memanggil juga pihak Yoni Dores, maka itu akan diselesaikan secara mediasi. Ada namanya RJ, Restoratif Justice. Maka masalah itu akan diselesaikan dengan secara keluarga dengan jalan damai. Karena ini saya lihat memang ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan, bahwa pihak kepolisian, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan RJ atau Restoratif Justice terkait penyelesaian dengan damai. Demikian. Berarti menurut Abang setuju dengan pernyataan pihak LMKN ini untuk mediasi saja berarti, Bang? Dari saran Abang gitu? Saya pikir saya setuju dengan statement yang disampaikan oleh pihak LKM, karena memang persoalan ini saya pikir persoalan ini nggak terlalu begitu seperti kasus tindakan pidana yang lain ya. Karena ini kan sebetulnya kan tadi disampaikan bahwa pihak Yoni Dores telah melayangkan somasi kepada pihak Lesti, namun pihak Lesti tidak merespon dengan baik, makanya mereka membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Dan saya melihat juga di media bahwa ada statement yang disampaikan oleh si Yoni Dores, dia menginginkan hal ini diselesaikan secara keluarga dengan jalan damai. Tapi karena memang ini sudah masuk karena pelaporan ke penyidik, maka pihak penyidik akan menilai ini. Jadi semua ini kan kita kembali ke pihak penyidik Polda Metro Jaya. Demikian. Bang, kasus seperti ini kan awalnya Agnes Mo sama menimpa Agnes Mo ya, Bang. Yang kedua sekarang Lesti Kejora. Apakah nantinya bakal ada kasus-kasus hal seperti ini lagi, Bang, terkait hak cipta lagu itu, mengcover dong? Kalau ini tidak ditegaskan oleh pihak penyidik terkait ini kita bicara hukum ya. Kan saya katakan tadi, jelas di pasal 9 itu jelas dikatakan di sana bahwa hak ekonomi harus diberikan kepada pemegang hak cipta. Itu jelas di sana. Makanya dan itu kalau memang ini terbukti bahwa Lesti tidak meminta izin dan manajemennya terutama meminta izin kepada Yoni Dores, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Apalagi pihak Lesti ini menyanyikan lagu itu kemudian mendapatkan income, mendapatkan bayaran, kecuali yang menyanyikan lagu yang diciptakan oleh si Yoni Dores itu tidak ada bayarannya, hanya sekedar nyanyi biasa saja. Tapi ini kan ada profesional, ada pembayaran yang dilakukan terhadap pihak Lesti dan juga manajemennya. Tentunya jika itu terbukti, maka saya pikir ada dugaan pelanggaran di sana terkait pasal 13 junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Kira-kira begitu. Pandangan Abang terkait Undang-Undang Hak Cipta seperti apa sih, Bang? Saya pikir Undang-Undang Hak Cipta ini sudah cukup bagus, cuma tingkat penerapannya harusnya tegas penyidik ini. Kalau memang ini terbukti, ada unsur pidananya, kemudian alat-alat itu sesuai, maka ini harus ditegasin. Karena dengan diterbitkan Undang-Undang Cipta ini, tentunya ini untuk melindungi hak pencipta. Kan kasihan mereka menciptakan lagu itu berarti kan hasil karyanya. Kalau hasil karyanya kemudian dipakai orang lain lalu pun dikomersilkan, mendapatkan uang, income, lalu kemudian dia tidak mendapatkan royalti, sia-sia percuma nih Undang-Undang Hak Cipta ini. Makanya Undang-Undang Hak Cipta ini terbitkan untuk itu, untuk melindungi kepada mereka-mereka yang berkarya, yang menciptakan lagu, yang apapun itu yang dihasilkan mereka. Ketika mereka sudah mendapatkan hak secara sah, maka mereka harus diberikan royalti gitu terhadap orang yang mendapatkan keuntungan. Kira-kira gitu. Terakhir, pesan dan saran dari Abang seperti apa sih terkait polemik antara Lesti Kejora dan Yoni Dores ini? Baik, saran saya terkait polemik yang dialami oleh Lesti Kejora dan saudara Yoni Dores. Saya pikir masalah ini bisa diselesaikan secara keluargaan dengan jalan damai. Tentunya saya berharap juga pihak penyidik Polda Metro Jaya
memberikan ruang ini untuk mediasi. Kan ada namanya RJ atau Restoratif Justice. Jika ini bisa dilakukan, saya pikir semoga ini pihak Polda Metro Jaya pada saat pemanggilan pertama terhadap Lesti Kejora juga mungkin Yoni bisa diundang, kemudian bisa dipertemukan, duduk bersama, kemudian masalah ini bisa diselesaikan secara keluarga dengan jalan damai. Kira begitu. Oke Bang.